Halo, assalamualaikum adik-adik kelas 9 SMP ataupun MTS dan juga para orang tua tentunya. Sebagian ada yang bertanya-tanya ya tentang kartu keluarga, apakah harus dilegalisir, kemudian apakah harus ada aplikasi IKD, apa itu SPTJM, kemudian juga tentang akte kelahiran. Nah, ini ada penjelasan dari akun resmi Disdik Jabar yang ada di Instagram. Langsung kita buka saja ya. Yang pertama, apakah kartu keluarga untuk keperluan SPMB wajib berupa IKD? Dan jawabannya adalah kakak untuk SPMB tidak harus berupa IKD jika melakukan aktivasi IKD bukan untuk SPMB. IKD ini singkatan dari identitas kependudukan digital ya, jadi berupa aplikasi. Misalnya kalau saya di HP Android saya beberapa waktu yang lalu pernah melakukan aktivasi IKD ini, waktu itu langsung ke Disdukcapil ya. Sekali lagi di sini kakak untuk SPMB tidak harus berupa IKD. Kita lanjutkan. Apakah kakak yang sudah memiliki QR Code perlu dilegalisir ke Disdukcapil? Dan jawabannya adalah tidak perlu. Kakak yang sudah dilengkapi dengan QR Code, ini bacanya QR Code atau QR Code ya. Pokoknya itulah ya. Kita ulang, kakak yang sudah dilengkapi dengan QR Code, baik dokumen asli maupun fotokopi, tidak perlu dilegalisir. Kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana jika kakak saya hilang dalam proses pendaftaran SPMB? Dan jawabannya adalah kakak hilang harus ada surat kehilangan dari kepolisian dan cetak ulang ke Disdukcapil. Cukup repot juga ya kalau hilang, makanya diusahakan disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Kita lanjutkan berikutnya. Akta kelahiran anak saya hilang, sedangkan kami saat ini berdomisili di luar Provinsi Jawa Barat. Apa yang harus dilakukan? Dan jawabannya adalah minta surat keterangan keabsahan dari Disdukcapil domisili asal, cetak data pengganti di Disdukcapil tempat yang baru. Yang ini menurut saya kalau kurang jelas bisa datang ke Disdukcapil ya. Dan berikutnya, apa yang harus dilakukan jika data fisik di KK berbeda dengan data yang muncul di sistem aplikasi Disdukcapil? Ini jawabannya adalah harus diperbaiki ke Disdukcapil. Dan berikutnya adalah apakah kita harus meminta SPTJM ke Disdukcapil? Dan jawabannya adalah SPTJM tidak minta ke Disdukcapil. Print mandiri dari aplikasi, lalu tanda tangani di atas materai. Ini biasanya materainya yang Rp10.000. Untuk yang belum tahu ya, SPTJM atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini berisi tentang pernyataan kebenaran data ya, yang harus ditandatangani oleh orang tua di atas materai. Ini orang tua bersedia menerima sanksi hukum jika memberikan data yang palsu, termasuk pembatalan pendaftaran ya. Jadi siapkan juga nanti materai yang Rp10.000 ya untuk SPTJM ini. Kemudian apa yang jadi penentuan domisili anak? Jawabannya, panitia akan melihat nama anak tercantum pada kakak orang tua. Ini jadi dasar bahwa domisili anak mengikuti kakak orang tua. Masih ada satu lagi. Bagaimana jika calon peserta didik saat SMP menempuh pendidikan di pondok pesantren atau sekolah di tempat atau daerah lain? Dan jawabannya, SMP mondok di tempat lain tidak jadi masalah.
Yang penting nama anak tercantum pada kakak orang tua. Jadi cukup jelas ya, ini beberapa pertanyaan dan jawaban yang mungkin dalam beberapa hari ini jadi pertanyaan juga ya bagi adik-adik kelas 9 maupun orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.